tentang kejahatan utama. Ibu saya berdarah dan tidak bisa bangun. Saya harus ke rumah sakit. Bagaimana cara mengangkat seseorang? Kami akan mengirim ambulans. Dia tidak punya waktu. Dia harus pergi sekarang. Sebuah panggilan panik ke-9, satu setelah sebuah pertengkaran berakhir fatal. Ada begitu banyak insiden demi insiden di mana siapapun yang melihat ini di kemudian hari pasti berpikir dalam hati, ya Tuhan, bagaimana ini bisa dibiarkan terus terjadi. Seiring cerita berkembang, masa lalu mulai terungkap. Dia pikir aku seperti orang yang psikotik, benar-benar seorang psikopat, sosiopat semacam itu. Dia pikir aku akan membunuhnya. Apa yang tampak seperti kecelakaan tragis segera menimbulkan pertanyaan serius. Dia bilang mereka masuk ke rambutku. Kamu menyakitiku. Dia membuka pintu dan menariknya. Pada akhirnya, kebenaran atau sesuatu yang mendekatinya akan ditentukan di dalam ruang sidang. Aku bukan psikopat atau pembunuh itu. Aku hanya ingin pergi atau hidup berdampingan dengan damai. Ada satu titik tertentu, hadirin sekalian, di mana tetes darah terakhir keluar dari dirinya dan dia meninggal serta meninggalkan dunia ini dengan mengetahui bahwa putranya telah membunuhnya dengan kejam. Halo, saya Jesse Weber. Selamat datang di Prime Crime, tempat kami membahas kasus kejahatan nyata paling menarik dan berkesan dari seluruh negeri. Seorang anak remaja laki-laki, seorang ibu yang tewas ditikam, dan panggilan putus asa untuk meminta bantuan memulai penyelidikan kematian di Florida Barat Daya yang sama sekali tidak sederhana. Dan hal ini membuat para detektif bertanya, apakah ini hanya sebuah kesalahan, pola mematikan, atau sesuatu yang sama sekali berbeda? 911 apa alamat daruratnya? Saya tidak tahu alamatnya. Ibu saya sekarat, butuh layanan medis darurat segera. Dia kehabisan darah. Tolong bantu. 8 September 2024. Colin Griffith, 17, menelepon 911 melaporkan ibunya, Catherine Griffith, 39, kehabisan darah di lantai rumah neneknya di Polk County. Saya tidak bisa membangunkannya. Saya harus membawanya ke rumah sakit. Bagaimana cara mengangkat seseorang? Oke, kamu sudah menelepon 911, kami akan kirim ambulans. Dia tidak punya waktu. Dia kehabisan darah. Dia sangat pucat. Dia tidak punya waktu. Dia harus pergi sekarang. Dari mana dia berdarah, Pak? Dia berdarah dari leher, Bu. Apakah darahnya menyembur atau mengalir deras? Enggak. Oke. Itu ada di mana-mana. Itu ada di mana-mana. Apa yang menyebabkan pendarahan itu? Dia terlibat perkelahian dan dia menyerang saya dengan pisau. Lalu dia jatuh ke atasnya. Saat Colin pertama kali menelpon 911, dia menyampaikan bahwa dia pada dasarnya diserang oleh ibunya, bahwa ibunya memegang pisau, lalu ibunya jatuh ke atas pisau itu dan menusuk dirinya sendiri. Berdasarkan semua keterangan, 911 itu menandakan Colin benar-benar tertekan secara emosional. Apakah dia bernapas? Tidak. Dia tidak bernapas. Kurasa dia sudah tiada. Lukanya tak lagi mengeluarkan darah. Semuanya sudah habis. Aku berusaha menyelamatkannya. Akan juga beberapa orang yang mengatakan dia tidak terdengar cukup emosional. Akan ada juga beberapa orang yang berpikir dia sudah terdengar cukup emosional. Biasanya itu bukan sesuatu yang menentukan dalam kasus pidana karena sangat sulit untuk menilai emosi seseorang di situasi darurat setelah kejadian berlalu. Penegak hukum datang, petugas medis datang, dan pada setiap luka tusukan di leher selalu ada banyak darah. Walaupun belum darah acute malfunction described Sibuharo, pastikan darahnya benar-benar mengerikan. Mereka menemukan Kathy di genangan darah yang besar. Tapi sudah terlambat. Catherine dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Sa dinong polisi TB Colin Tortilla Diam, dia may mais de Canpentra. Jadi hanya mana ada pernyataan di panggilan 911. Akhir cerita dia gunakan haknya. Colin bilang dia jatuh sendiri tapi kita tidak tahu yang sebenarnya. Mereka harus mengamankan lokasi kejadian, itu selalu penting. Juga lihat sekali diri dan foto lokasi. Apakah ada tanda perkelahian, tanda seperti apa?
dari kemarin remain reflect kepada spare from Kathy analisis DNA. Mereka mungkin juga memeriksa menara seluler. Mungkin tidak banyak perdebatan tentang bagaimana kedua orang itu sampai ke rumah tersebut. Tapi semakin metodis dan sudah hari tim investigasi penegak hukum, semakin baik pada bukti yang akan mereka miliki. Langsung saja ada sesuatu dari cerita Colin yang tidak benar-benar masuk akal. Autopsi sudah dilakukan dan pemeriksa medis dia mengevaluasi luka tersebut dan kesimpulannya adalah hampir tidak mungkin seseorang bisa jatuh ke pisau dan mengalami luka sayatan sedalam ini. Ini jauh lebih mungkin merupakan hasil dari engineering yang benar-benar mencoba memotong leher seseorang. Luka ini menembus trakea, saluran pernapasannya. Luka ini juga menembus saluran makannya. Luka ini juga merobek arteri karotisnya. Dan kamu bisa melihat lantai melalui luka itu. Jadi ini bukan hanya luka gores biasa. Ini adalah luka besar di sisi leher yang... Kematian Catherine memicu penyelidikan kriminal, memunculkan gelombang ketidakpastian. Detektif mulai menanyai orang terdekat Colin dan Catherine. Orang tuaku sama-sama perwira militer dan ayahku sangat kasar. Rich Kathy saat itu berusia sekitar 13 tahun dan Chuck, mantan suaminya, langsung mendekatinya. Kathy kabur dari rumah demi bersama Chuck. Kami mengetahui bahwa Kathy hamil tak lama setelah salah satu dari banyak kejadian dia kabur dari rumah. Jadi akhirnya dia merekam Crow dan dia menikah di usia yang sangat muda, 14 tahun. Dia berapa ya, mungkin 17 atau 18 tahun saat itu. Dia berusia 19 tahun ketika dia menghamilinya saat berusia 13 tahun. Semoga aku menggambarkan dengan jelas untukmu. Dengar, tidak ada orang baik dalam kisah hidup Colin Griffith ini. Kasus ini tidak kekurangan detail aneh, semacam detail tambahan yang menyertainya. Kathy Griffith punya anak saat masih sangat muda. Colin bukan anak pertamanya. Dia Fleischer Encounter Persimsia di usia 14 tahun. Tumbuh besar cukup sulit karena aku dibesarkan oleh remaja. Ibuku dan ayahku adalah guru. Menjelang Natal 2019, ibuku dan ayahku memutuskan berpisah. Setahu aku, ibuku sudah sepenuhnya melepas hak asuh atas saudaraku. Ayahku membawa saudaraku, lalu aku tinggal bersama ibuku. Dia berpisah dari keluarganya sing. Kau tahu dia di Oklahoma dan aku di Port Charlotte dan Florida. Susan Detman, neneknya, tinggal di tempat yang disebut Hamptons, sebuah tempat untuk usia 55 tahun ke atas, di mana pada akhirnya kau tahu insiden itu terjadi di Auburndale sekitar 2 jam jauhnya. Dia tidak ada di sana saat itu. Dia sedang berdua di rumah lain miliknya di Florida Keys. Kita diudahkan pola media sosial Kathy Griffith bahwa dia tidak terlalu berbeda dari biasanya. Ada banyak foto dirinya di pantai saat makan malam. Dan tidak ada yang menunjukkan secara jelas bahwa dia sangat bermasalah atau benar-benar sedang berjuang dengan masalah besar apapun. Kita tahu sih bahwa Colin menghabiskan sekitar 3 tahun bersama ayahnya, tinggal jauh dari Kathy. Menurut semua orang, itu benar-benar membuatnya sedih. Dia sekali ingin memiliki hubungan dengan Colin, dan dia tampak sangat bersemangat untuk mendapatkannya kembali ketika Colin kembali tinggal bersamanya. Hubungan ibuku dan ayahku kacau menurutku. Konon katanya ayahku berselingkuh dan polisi selalu datang ke rumah kami. Ceritain tentang hubunganmu dengan Colin saat kalian mulai bertambah usia. Hanya seperti kakak adik pada umumnya, tidak terlalu banyak bicara dengannya. Jadi apa yang menjadi pemicu dia ingin pindah bersama ayah? Dia hanya takut pada ibuku karena melihat betapa beracunnya sikap ibuku. Selain itu, dia juga ingin dekat dengan keluarga ayahku. Hubungan dia memang penuh gejolak. Colin, dia memang sudah bermasalah sejak muda. Anak ini menurutku ya jelas punya masalah dan persoalan sendiri mungkin. Tapi itu bertambah parah karena hubungan keluarga yang sebenarnya hanya bisa disebut sebagai hubungan yang beracun. Itu benar-benar resep untuk pensiunnya di sini. Saat para detektif menyelidiki masa lalu keluarga itu. Apakah Colin cucumu? Iya. Di mana ayahnya? Sudah meninggal. Semakin mengkhawatirkan detailnya. Apa yang terjadi dengan hubungan antara Catherine dan Colin setelah ayahnya meninggal?
Jadi Kathy pergi menemaninya di Oklahoma selama 30 hari. Ketika dia sampai di sini pada awalnya semuanya baik-baik saja. Lalu Kathy mulai terus-menerus mengeluh bahwa dia tidak mengerjakan tugas-tugasnya, bahwa dia tidak patuh. Dia tidak mau melakukan apa yang Kathy suruh. Mereka mulai bermasalah. Dia datang ke sini. Iya, pada satu titik dia bilang kalau dia benar-benar kehilangan kendali. Apa yang terjadi sampai akhirnya Ibu Dodo harus memasukkannya ke rumah sakit jiwa? Pokoknya apa yang terjadi sampai dia harus menjalani Baker Act atau pergi ke fasilitas-fasilitas itu? Aku benar-benar tidak ingat. Baker Act itu untuk penyakit mental. Persepudin saya seorang secara paksa hingga 72 jam untuk melihat apakah mereka bisa dikurung secara paksa karena dianggap membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ada begitu banyak hal yang harus dibahas di sini, dan para penyelidik sekarang sedang meneliti semua informasi ini dan mencoba menyusun bagaimana hal ini bisa terjadi. Hubungan mereka tampak normal seperti yang bisa diharapkan. Seorang ibu dan anak laki-lakinya menjalani hidup di tengah penyesuaian yang sulit sampai para detektif mulai mengupas lapisan demi lapisan dan mengungkap masa lalu yang lebih bermasalah. Memperlihatkan serangkaian insiden mengganggu lainnya dengan Colin sebagai pusatnya. Menurutmu amarahmu itu wajar? Ya, itu hanya terjadi ketika seseorang menyerangku. Itulah bereaksi. Tapi itu tak terjadi. Aku di sana. Dia mengejar ponselnya dan tahu-tahu dia sudah tergeletak di lantai. Tidak. Dia memukulku, dia menarikku. Aku tidak melihat itu, Colin. Sungguh aku tidak melihatnya. Amarahnya benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku bilang, ibumu akan memberlakukan aturan. Aku bilang, kalau mau jadi marinir, kamu harus belajar. Orang seakan menantang dan membuat masalah. Jadi aku bilang, guys, kamu harus belajar mengendalikan diri. Setelah kematian Catherine Griffith yang tak terduga, para penyelidik sedang memeriksa secara saksama hubungan antara dia dan putranya, Colin Griffith, yang mengatakan bahwa ibunya meninggal setelah jatuh menimpa pisau saat mereka bertengkar. Namun tirai itu terbuka mengungkapkan lebih banyak hal. Aspek rumit hubungan tersebut. Musim panas 2023 saat itulah mereka mulai tidak akur. Ketika kita bilang masalah apakah itu masalah ibu anak laki-laki seperti masalah ibu dan anak? Masalah seperti apa? Bukan masalah besar. Ya, seperti kehidupan sehari-hari yang biasa dialami ibu dan anak. Tidak mencuci piring. Mereka tidak saling memukul. Masalah muncul ketika dia meminta dirinya sendiri di Baker Act. Setelah Catherine Griffith mendapatkan hak asuh atas putranya, tampaknya dia berusaha sekuat tenaga untuk menebus waktu yang hilang selama bertahun-tahun saat anaknya bersama ayahnya. Dan setelah dia membawanya pulang, mulai terjadi cukup banyak gangguan di rumah. Tergantung siapa yang Anda tanya, Kathy Griffith adalah seorang ibu yang tidak stabil, kasar, dan suka melakukan kekerasan, atau dia adalah seorang ibu yang memang tidak sempurna, tetapi berusaha melakukan yang terbaik untuk putranya dan mencoba mengambil langkah-langkah untuk menerapkan disiplin. Ya, apakah dia lebih bermasalah dengan otoritas, misalnya enggan diarahkan atau diberitahu caranya? Seperti saya tahu dia punya masalah seperti dia tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Dia tidak mendengarkan ibunya, kamu tahu, hal yang biasa. Ya, karena selama 3 tahun sebelumnya dia tidak pernah harus melakukan apapun. Jadi dia kesulitan dengan bagian disiplin dari menjadi terstruktur. Benar, tepat sekali. Dan kemudian ketika dia mulai kesal atau tidak mau mengikuti aturan-aturan itu, bagaimana reaksinya? Biasanya Kathy akan mengusirnya atau berkata, kamu tahu, kamu dihukum, aku akan mengambil semua milikmu. Biasanya dia pergi bekerja, masuk mobil atau menutup pintu, lalu bermain video game. Yang tragis di sini adalah hubungan itu tidak pernah terjadi. Dan menurut saya yang jelas dalam perkataan itu adalah, ini kamu tahu, meskipun respons dan interaksinya dengan dia mungkin menjadi semakin keras atau antagonis, itu mungkin menunjukkan tingkat frustrasi dari kedua belah pihak. Ya, mereka remes dengan pisaunya atau benda semacam itu, guys. Apakah dia pernah punya masalah dengan pisau? Dia pernah mengambil pisau dari saya sekali, dan saya bertanya padanya, saya bilang, kenapa kamu bawa pisau ini? Dia bilang, aku bawa ini hanya untuk berjaga-jaga. Untuk berjaga-jaga dari apa? Saya tidak tahu. Keluhan Kathy tentang beberapa perilaku Colin terekam dalam rekaman audio bel pintu ring. Kamu sepertinya tidak tahu memangkas halaman. Menurutku kamu lebih seperti memangkas daripada memotong rumput liar.
Oh, dan aku sayang kamu. Tapi kalau kamu mau tahu, mesin pembuat es krimku, mesin pembuat es batuku rusak gara-gara kamu. Aku mulai memeriksa kamarnya. Itu benar-benar berantakan total. Barang-barangnya ada di mana-mana. Dia baru tidur jam 1 pagi. Aku sudah menyiapkan makan malam untuknya yang sudah kubelikan. Aku bilang, Colin, tahu nggak? Hidupmu itu luar biasa. Faktanya, kamu bahkan tidak mencuci spray sendiri. Kamu bahkan tidak membersihkan kamar mandimu sendiri. Semua hal yang sudah kusuruh dia lakukan sebagai tugas rumah, dia sama sekali nggak pernah lakukan. Dan dia cuma menatapku saja. Kita tahu ada masa-masa di mana Colin dan Katie akur. Kita tahu mereka pernah pergi berlayar bersama. Kita tahu kalau dia mencoba memberikan, kau tahu, kehidupan yang normal untuknya. Jadi memang sulit untuk benar-benar tahu seperti apa dinamika sehari-hari mereka. Mereka pernah bertengkar hebat. Aku mencintaimu dan aku memberitahumu sekarang. Aku sudah bilang ke Colin. Aku bilang, kamu pergi, kamu lakukan ini, aku akan memutuskan hubungan dengan semua orang. Aku akan mengganti nomor teleponku karena aku benar-benar muak dan lelah dengan ini. Ini benar-benar omong kosong, ini benar-benar kacau. Aku berusaha membiarkan dia tidur lebih lama, berusaha jadi ibu yang baik, berusaha melakukan segalanya. Dan dia malah sibuk sendiri dengan ponsel kecil AT dan T-nya, dan mencari tahu sendiri apa yang harus dilakukan dalam hidup. Dia punya dana kepercayaan, pengacara, dan bisa urus sendiri. Apa dia akan hubungi DCFS dan bilang aku mengusirnya? Oke. Dan beberapa rekaman berasal dari hari Catherine meninggal. Dia tidak masuk kerja kemarin dan sebagai gantinya mau tahu kemana dia pergi? Ke bioskop. Dan tahu apa yang dia lakukan seharian di rumahmu? Dia main video game membunuh orang. Hai Colin, ini ibumu. Ibu menelepon karena tahu kamu sudah bicara dengan detektif Lacey. Kamu sedang menjelaskan situasinya dan kalau kamu tidak pulang, kamu akan didakwa melanggar masa percobaanmu. Ibu hanya ingin memperingatkan, ibu sedang menjemputmu karena kamu tak diizinkan di rumah mau-mau dan ibu berhak menjemputmu. Kepindahan Colin ke rumah ibunya menjadi awal beberapa pertemuan keluarga Griffiths dengan aparat penegak hukum. Satu insiden, hampir setahun sebelum kematian Catherine, pada November 2023 menunjukkan sejarah hubungan mereka yang tegang. Letakkan tangan di kepalamu, kamu tidak bermasalah. Kami hanya ingin memastikan kamu tidak bawa senjata. Ya aku tuh tahu, maksud kamu menelpon rentas untuk meminta bantuan, jadi aku menghargai itu. Ada masa-masa di mana kedua orang ini saling berseteru. Katie tampaknya sedang berusaha menerapkan sedikit disiplin. Dia kan even ngambil Xbox dan ponsel miliknya karena dia tidak mau mengikuti aturan rumahnya yang dibuatnya. Jadi, kamu mencekiknya dengan lenganmu? Bukan cekikan. Jadi intinya, kalau seseorang memegangmu, yang kamu lakukan untuk melepaskan diri adalah seperti ini, lalu kamu bisa langsung lari dan menjauh. Kapan lutut dipakai? Waktu dia menarikku dan mulai menyerangku secara naluriah, lututku terangkat dan sepertinya aku mengenai perutnya. Ada semacam upaya dari Catherine untuk menegur atau mendisiplinkan putranya. Dia bilang anaknya bereaksi dengan melemparnya ke tanah, lalu menginjaknya. Neneknya melihat kejadian itu. Dia mencoba berargumen bahwa itu adalah pembelaan diri dan dia berkata, tidak, itu bukan pembelaan diri. Kamu bisa lihat betapa bengkaknya buku-buku jariku. Dia menginjak tanganku demi mengambil ponsel itu. Kapan itu terjadi? Waktu dia menyerangku, sekitar 20-30 menit yang lalu. Kami seharusnya pergi berlayar untuk Thanksgiving hari Rabu depan. Dan dia bilang, kamu tidak akan ikut berlayar. Aku akan carikan tempat rawat inap untukmu. Apa yang membuatnya marah, terutama saat dia bilang kamu tak ikut berlayar saat Thanksgiving? Oh iya. Dia berdiri dan berkata, ayo lakukan. Tidak, setelah pelayaran Thanksgiving dia bilang, kamu marinir, itu tidak akan terjadi. Kamu akan berakhir di penjara atau jadi pecandu narkoba seperti ayahmu. Kalau kamu tidak berubah, kamu harus berubah. Dan itulah yang membuatnya marah. Polisi kemudian meminta keterangan dari Colin. Saya masuk ke dalam rumah dengan nenek saya di belakang saya. Lalu saya menutup telepon, meletakkannya di meja dapur, dan kemudian kami mulai makan. Dia berdiri dan menatap saya. Dia sangat marah karena saya menyebutnya sebagai psikopat dan sebagainya. Lalu dia berkata bahwa saya tidak tahu seperti apa sebenarnya itu, dan saya akan segera mengetahuinya. Saat itulah kami mulai sedikit berdebat. Dia menyuruh saya diam. Saya tidak diam. Dia menampar wajah saya. Dia menarik saya. Saya juga menarik dia. Lutut saya terangkat dan mengenainya. Kami bergulat hingga saya memakai gerakan gulat yang saya tahu.
Saat itulah saya keluar rumah. Apakah saya ditangkap atau ditahan? Karena disimama tuduhan kekiraan bersama rumah tangga. Mereka memborgol saya tapi bilang saya tak boleh menyimpannya. Oh, sayang sekali. Setelah Colin didakwa dengan kekerasan dalam rumah tangga, dia menghabiskan 1 malam di penjara. Dia dibebaskan keesokan harinya, tapi panggilan kedua datang hanya beberapa jam kemudian. Jadi aku sedang berada di rumah Colin Griffiths. Aku tahu kamu ditelepon tadi malam. Pagi ini Joella meneleponku, memberitahu bahwa dari penjara dia sudah dibebaskan. Dia bilang, kalau kalian memasukkan aku ke dalam mobil, ini yang dia katakan pada petugas penjara, dia memasukkan aku ke dalam mobil dan membunuhnya. Kalau kalian mengirimku kembali ke rumah itu, aku mungkin akan membunuhnya. Pernyataannya kepada polisi saat dia pada kasurnya, dia bebaskan dari tahanan setelah dia ditangkap. Dia arrested oleh polisi karena awet ini tidak struggle dengan Studel action yang sangat mengungkapkan dari ini. Dia mengatakan hal-hal yang mengganggu. Menurut saya itu adalah teriakan minta tolong. Ini menimbulkan pertanyaan apakah sistem gagal pada Colin dan juga gagal pada Catherine. Juga menegakkan beberapa batas daripada yang bisa dilakukan oleh sebuah sistem dalam interaksi kita satu sama lain, bahkan dengan anggota keluarga sendiri. Seberapa jauh sistem itu bisa benar-benar mengganggu? Dia pikir aku seperti psikotik, benar-benar seorang psikopat, sosiopat, atau semacam itu. Dia pikir aku akan membunuhnya dan aku ingin membunuhnya atau aku ingin memukulinya habis-habisan. Apa kamu memang begitu? Tidak, Pak. Oke. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, apalagi ibuku. Saat penjara membebaskanmu ke ibumu pagi ini, apakah ada sesuatu yang dikatakan saat itu? Ya, aku bilang kalau aku sebenarnya tidak merasa aman di sana, baik dengan diriku sendiri maupun dengan ibuku, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku masih belum tahu apa yang akan terjadi. Maksudmu dalam hal apa? Dia menyerangku atau melakukan sesuatu pada dirinya sendiri atau padaku. Oke, bagaimana kalau kamu melakukannya padanya? Aku selalu siaga atau ingin lari, tapi aku tidak tahu alasannya. Kalau aku pikir dia akan melakukan sesuatu, bahkan kalau sebenarnya tidak, aku mungkin akan bertindak. Dia mendakyong berada dalam situasi itu. Dia meminta orang-orang untuk mengeluarkannya. Sekarang dia tidak bilang, aku pembunuh dan akan ke sana untuk membunuh. Itu yang dia maksudnya adalah hubungan kita sangat buruk, kita akan terlibat dalam suatu pertengkaran atau konfrontasi yang akan berakhir dengan buruk. Dia berpikir bahwa aku ini orang yang tidak punya emosi, narsistik dan pembunuh. Dia akan memborgolmu, oke? Borgol untuk apa? Ya. Ini sudah kedua kalinya hari ini. Nah, apa? Ini penangkapan atau tindakan Baker? Ini adalah tindakan Baker. Ragi Deputi memutuskan untuk melakukan tindakan Baker padanya untuk memaksa intervensi karena mereka menentukan bahwa dia membahayakan ibunya. Dia memberitahu staf penjara bahwa dia ingin membunuh ibunya. Dia tidak akan tinggal di sini bersama ibunya. Karena kami ingin yang terbaik untuknya. Dan kami juga punya kewajiban untuk melindungi Anda. Saya mengerti, saya melindunginya. Kami harus melindungi keduanya. Karena meskipun dia tidak mengancam akan menyakiti dirinya sendiri, dia mengancam akan menyakiti ibunya. Dan bagaimanapun juga, itu yang saya tahu. Saya tahu dia memukuli saya semalam. Saya tahu. Dan dengan hormat, Anda tak bisa membiarkan mereka di sini tadi malam saat ketakutan, lalu 4 jam kemudian merekam. Rekaman tidak akan membantu saat dia mencekikmu. Dan apa gunanya rekaman itu? Apa gunanya rekaman itu? Itu tidak akan menghidupkanmu kembali. Kamu tetap akan mati. Yang pasti kita tahu sebelum teningin Kathy Griffith adalah dia ingin Colin kembali bersamanya. Hubungan mereka sangat rumit, tapi dia tetap berusaha. Dia tidak menaruhnya di panti asuhan. Dia tidak mencoba menyerahkannya. Ada banyak perselisihan. Ada banyak surveys. Dan ada begitu banyak insiden demi insiden di mana siapapun yang melihat ini di kemudian hari pasti berpikir, ya Tuhan, bagaimana ini bisa dibiarkan terus terjadi. Jika kita tidak melakukan sesuatu, maka ya, kalau gitu kita memalukan sekali kita gagal. Tabir yang menyelimuti masa lalu Colin mulai terangkat. Dan saat itulah kita mengetahui apa yang terjadi pada ayah Colin. Sudah berapa lama ayahmu wafat? Turut berduka, saudara? 7 bulan. Dia menyerangku, ayahku. Dan saat dia melakukannya, dia mencoba membunuhku dengan pisau dan itu terjadi di Oklahoma, lalu dia meninggal. Aku menembaknya.
Kamu sama sekali tidak pernah berbicara dengannya tentang apa yang terjadi. Apa tidak ada bagian dari dirimu yang ingin tahu? Aku tidak tahu reaksiku karena dia langsung mengakuinya seperti, oh ya, aku memang sengaja. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Sementara para detektif berusaha memahami apa yang menyebabkan kematian Catherine Griffith, mereka berbicara dengan saudara laki-laki Colin Griffith, Christopher, anak pertama Catherine, dan Susan Detman, ibu Catherine, dengan harapan mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Tapi apa yang mereka katakan ternyata jauh lebih mengejutkan. Apakah Colin cucu Anda? Ya. Di mana ayahnya? Yosesi meninggal. Ayahnya udah meninggal? Lalu apa yang terjadi? Dia membunuh ayahnya. Penegak hukum mengetahui bahwa dia tinggal bersama Kathy karena ayahnya telah meninggal. Dan alasan ayahnya meninggal adalah karena Colin menembaknya sekitar 2 tahun sebelum ibunya meninggal. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada 23 senjata di rumah itu, dan Colin merasa terancam karena sepertinya ayahnya memegang pisau di tangannya. Maksudku, aku tidak ada di sana. Begitulah ceritanya. Dia memegang pisau di tangannya. Dia terpojok ke sudut. Semua senjata sudah terisi peluru. Dia mengambilnya. Lalu itu yang terjadi. Colin tinggal bersama ayahnya di Oklahoma. Yang satu ini tampaknya masuk ke dalam hubungan yang cukup penuh gejolak. Ayahnya sangat mengontrol. Ayahnya mungkin terlibat dalam mencegah dia bertemu ibunya sesering seharusnya. Mungkin juga ikut campur dalam pengaturan hak asuh mereka. Kakek saya memberitahu saya bahwa sesuatu telah terjadi dengan ayahmu. Dia bilang kakakmu menembaknya. Saya tanya, dia menembaknya. Saya pikir, apakah mereka berburu atau ini kecelakaan? Dia berusia 15 tahun saat itu. Ada pihak berwenang di Oklahoma mengira bahwa dia telah melakukan pembunuhan. Di saat Natal, ya saya sempat berkomentar bahwa saudara laki-laki saya telah mengaku sebagai biseksual atau gay. Dan Colin memang sempat berkomentar tentang, kamu tahu dirinya yang gay dan segala hal tentang itu, serta bagaimana reaksi ayah saya. Dan saya bilang, oke, apakah dia memukulmu? Apakah dia melakukan sesuatu? Dia bilang, tidak, cuma dia tidak terlalu menerima hal itu. Tapi hanya itu saja. Awalnya dia ikut terlibat, tapi pada akhirnya jaksa memutuskan bahwa mereka tidak bisa membuktikan klaim pembelaan dirinya salah, jadi dia dibebaskan. Dia tidak dibawa ke pengadilan atas kasus itu. Itu dianggap sebagai pembunuhan yang sah karena membela diri. Ibuku bilang kalau ayahku mengejar Colin dengan pisau, kan? Saudaraku menembaknya. Aku tahu itu benar. Ayahku tak akan membunuh Colin dengan pisau. Itu tidak masuk akal, oke? Apakah dia pernah berkomunikasi denganmu tentang apapun yang mungkin Colin katakan atau percayakan padanya? Bahwa dia katanya mengalami kekerasan dan ayahku langsung marah besar mengejar Colin dengan pisau. Pertanyaannya kemudian menjadi, apakah faktor-faktor itu masuk ke dalam kasus kedua di mana dia membunuh seseorang pada usia 15 tahun dan bagaimana situasinya saat itu? Penegak hukum sekarang melihat situasinya dan melihat bahwa kita punya seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang beberapa tahun sebelumnya telah membunuh ayahnya dalam pembelaan diri, kembali tinggal bersama ibunya, kemudian ditangkap karena insiden domestik dengan ibunya, dan akhirnya ibunya ditemukan tewas. Lompat ke insiden di September 2024. Saat berbicara dengan Ibu Catherine, penyelidik mendapat wawasan tentang hari kematian Catherine. Apakah kamu pernah melihat ibu meletakkan tangannya pada Colin? Aku belum pernah ada di sana, tapi Colin bilang dia pernah. Dia memukul Colin dengan sabuk beberapa kali. Lalu dia menyuruh Colin melakukan push up dan memegang palang, seperti beban di atas kepalanya. Sebagai bentuk disiplin? Sabtu lalu dia meneleponku jam 11 dan bilang, aku mengusir Colin. Aku jawab, kamu tak bisa mengusir anakmu sendiri? Kathy menelepon dan mengirimi aku pesan sepanjang hari Sabtu. Iya, aku menjual mobilnya ke CarMax. Aku mengeluarkannya dari sekolah, aku mengambil komputernya, dan aku memutuskan ponselnya. Darked Persian car antara Colin dan Maya. Colin meninggalkan rumah dan dia mengemudi dari rumah mereka ke tempat neneknya tinggal. Dan dia pada akhirnya tinggal di sana untuk menjauh dari itu.
Dan dia benar-benar mengirim pesan ancaman kepada Colin bahwa dia akan menceritakan tentang beberapa percakapan yang dia lakukan yang memberatkannya terkait kematian ayahnya. Dia mengancam akan mengambil hak-hak tertentu, mengambil properti tertentu, hal-hal seperti itu darinya. Dia masuk ke dalam mobil dan pergi menemuinya. Jam berapa dia berangkat ke sini hari ini? Aku rasa dia berangkat sekitar jam 2, mungkin 2.30. Dan itu karena dia akan menjemputnya. Iya, dia bilang, aku akan datang menjemputnya. Aku bilang ke Colin, ibumu akan ada di sana. Aku bilang, jangan sentuh dia. Bersikaplah baik. Lalu mereka memutuskan, oke. Colin bahkan mengirimiku pesan dan berkata, aku akan pergi bersama ibu. Dan kemudian mereka tidak pernah membalasmu lagi. Ketika dia sampai di sana, dia membanting pintu dan mulai membuat keributan yang cukup besar sehingga para tetangga memperhatikan, setidaknya satu tetangga memperhatikan. Dan sebagai akibat dari konfrontasi yang terjadi di luar rumah neneknya, dia menariknya. Ada di mereka kebingungan apakah dia menariknya dari rambut, bahu, atau leher, tapi dia menariknya masuk ke dalam rumah. Penyelidik berupaya membuktikan kematian Catherine mungkin bukan kecelakaan. Tapi, apakah Colin bertanggung jawab atau hanya terjebak dalam kekacauan malam yang di luar kendali? Colin yang buat pernyataan bahwa dia tidak ingin pulang. Saya akan melakukan yang apapun untuk menghindarinya, bahkan jika harus membunuh ibu saya. Percakapan seperti apa yang kalian lakukan sampai dia membahas keinginannya untuk membunuh ibunya? Ketika dia menetapkan batasan perilaku, dia tidak hanya memberontak tapi juga menjadi kasar. Dinding-dinding mulai menekan Colin Griffith. Penyelidik menyatakan mereka punya cukup bukti untuk menuntutnya atas pembunuhan ibunya. Dan mereka membawa kasus ini ke Dewan Juri Agung, di mana dakwaan bisa segera menyusul. Isu ini harus dibawa ke Dewan Juri Agung. Ingat, standarnya sekarang berbeda. Kemungkinan besar lebih rendah dari standar di luar keraguan yang masuk akal. Kami butuh alasan kuat bahwa kejahatan terjadi dan terdakwa pelakunya. Seringkali, anak di bawah umur tidak didakwa dengan tuduhan pembunuhan tingkat 1 yang paling berat. Mungkin pembunuhan tingkat 2 karena ada sedikit kelonggaran yang diberikan kepada orang-orang yang kamu tahu pada dasarnya masih anak-anak. Ada kemungkinan besar, baik riwayat domestik antara Colin dan Katie, maupun riwayat Colin membunuh ayahnya, keduanya ikut dipertimbangkan. Dan saya merasa sepanjang dan saksi tentang hal tindakannya di luar rumah neneknya juga ikut dipertimbangkan. Dan itu saja hanya adegan di dapur itu. Ini adalah anak yang berusia 17 tahun. Dan ini adalah kemungkinan hasil yang sangat-sangat serius untuk kasus seperti ini. Sebuah dewan juri yakin, dan hanya 3 hari setelah kematian Catherine, Sheriff Grady Judd tampil di depan kamera, menjadikannya resmi. Colin Griffith sudah ditahan. Semua ini mulai pada tanggal 8 September yang merupakan hari Minggu ketika Fleming menerima panggilan darurat dari Colin Griffith yang berusia 17 tahun. Dia mengatakan bahwa dia dan ibunya bertengkar hebat dan ibunya terjatuh mengenai pisau. Ketika para deputi tiba, dia tampak tenang gitu, santai, terkendali, tidak terlihat marah dan ada darah di tubuhnya. Bemolese medi menangatan tidak marah ke atas mata, terus tidak mungkin dia meninggal seperti yang dia katakan. Florida dikenal sering menuntut remaja sebagai orang dewasa di pengadilan. Salah satu alasannya adalah jika seseorang didakwa sebagai remaja, negara bagian Florida hanya memiliki yurisdiksi atas mereka sampai mereka berusia 21 tahun. Perbedaan utama antara didakwa pembunuhan tingkat pertama sebagai remaja dan dewasa adalah remaja tidak memenuhi syarat hukuman mati. Dia telah didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama, jelas. Dan kami meminta kantor jaksa negara bagian. Itu keputusan mereka. Tapi kantor jaksa negara bagian kami adalah yang terbaik untuk menuntut dia sebagai seorang dewasa. Dan jadi bab berikutnya dimulai saat kasus penuntutan diuji secara maksimal di hadapan juri. Dia memberikan segalanya yang dia miliki termasuk nyawanya untuk mencoba merawat terdakwa. Kamu mendengar saya videoing dan Mayes mandi biar bigar kita ini. Tidak sopan, benar sekali. Tapi itu tidak membuatnya menjadi seorang pembunuh.
Ini episode yang sangat ingin kami hadirkan untuk Anda. Dia berkata, aku sangat lelah dengan dua orang ini, Oki. Aku jijik. Dia berkata, ibuku, aku terus berpikir berulang kali, aku ingin menyayat lehernya. Colin Griffith akan diadili pada Januari 2025, pertarungan hukum antara negara dan pembelaan melampaui isu bersalah atau tidak. Ini adalah pertarungan atas seluruh narasi hubungan Catherine dan Colin. Itu adalah minggu malam 8 September tahun lalu di Auburn, Florida. Tada pada saat itulah terdakwa dengan kejam dan brutal melepaskan seluruh amarah dan kebenciannya kepada ibunya. Dutch itu sendiri memiliki mercenarism yang sangat bertentangan, sangat berlawanan. Ada pihak penuntut yang teorinya adalah bahwa Kathy Griffith memang bukan ibu terbaik, tapi dia berusaha melakukan yang terbaik untuk anaknya, yang secara emosional rusak, menjadi teror yang abusif, dan akhirnya membunuh ibunya dengan darah dingin. Kathy sudah muak dan lelah tidak dihormati, juga lelah melakukan segalanya untuk putranya, lalu memintanya keluar dari rumah sampai bisa menunjukkan rasa hormat. Dia menunjukkan niatnya melalui tindakan dan kata-katanya. Dan apa yang dia katakan akan dia lakukan, dia akan membunuh wanita jahat itu, ibunya sendiri. Dan itulah yang dilakukan. Dia pernah melakukan kekerasan dulu. Ketika Anda melihat riwayat pribadinya sendiri, menurut saya, hakim sudah cukup baik berusaha mengizinkan jaksa untuk membahas bukti yang relevan secara hukum tanpa melangkah terlalu jauh dan membuatnya menjadi terlalu merugikan. Juri tidak pernah mendengar siapa yang dibunuh oleh Colin Griffith di Oklahoma, tapi kita semua yang duduk di sini hari ini tahu bahwa itu adalah ayahnya. Saya bisa membayangkan bahwa jaksa ada berjuang keras untuk memasukkan fakta bahwa yang dibunuh adalah ayahnya. Hakim memutuskan bahwa Anda tidak boleh mengatakan bahwa itu adalah ayahnya. Anda hanya boleh mengatakan bahwa dia membunuh seseorang dalam pembelaan diri di Oklahoma, lalu dia pindah untuk tinggal bersama ibunya. Negara bagian memanggil saksi yang paling mengenal Colin, yaitu kakeknya. Meskipun dia tidak hadir untuk membelanya, melainkan untuk bersaksi melawannya. Apakah pernah terdakwa mengatakan sesuatu yang sangat mengganggu Anda? Ya, cucuku sangat kesal pada neneknya dan ibunya. Jadi dia berkata, saya sangat lelah dengan dua orang ini. Saya jijik. Dia berkata, beribuku, aku terus berpikir berulang kali, aku ingin menggorok lehernya, aku ingin dia kehabisan darah. Aku Yesus pactul dan mereskan hidup saat darah meninggalkan tubuhnya. Ini bukan pernyataan normal yang diucapkan seorang anak tentang orang tuanya. Kita bisa berdebat sampai kapanpun, tapi saya rasa kebanyakan orang akan setuju mengatakan bahwa dia mengungkapkan keinginan untuk melihat mereka berdarah-darah. Ada bukan hanya marah dan beer cats, aku bisa membunuhnya. Ini lebih dari itu. Dan harus menentukan apakah pernyataan itu benar atau tidak. Tidak, aku bilang sekali, saya itu sedang kamu dari sobat, tapi kamu tidak boleh punya pikiran seperti itu karena kamu akan membuatnya jadi kenyataan. Saksi dari negara maju-maju satu persatu menggambarkan suasana suram saat Catherine ditikam malam itu. Apa yang mereka lakukan bersama-sama? Iya, dia berdiri di sisi pengemudi, lalu dia berbicara dan tangannya bergerak-gerak. Dia bilang, lepaskan rambutku, kamu menyakitiku. Dia membuka pintu di atasnya, lalu mereka masuk dan menariknya ke dalam. Ketika Anda berinteraksi dengan terdakwa, bagaimana Anda harus menggambarkan sikapnya? Dia tidak menunjukkan emosi. Apakah pernyataan bahwa dia sama sekali tidak memiliki luka di tangannya merupakan pernyataan yang adil? Benar, saya tidak melihat luka di tangannya. Masalahnya, dia yang mengemudi ke arah itu dan jelas marah padanya. Dia mengancamnya, tapi dia ingin memperbaikinya. Apakah itu meningkat seperti yang pernah terjadi di masa lalu dan menjadi tidak terkendali karena tiba-tiba ada pisau di antara mereka? Ketika kamu melihat luka di lehernya, tampaknya luka itu membutuhkan cukup banyak tenaga.
Instruksi juri tentang niat dalam kasus pembunuhan menyatakan bahwa niat bisa terbentuk dalam sekejap. Praperencanaan yang ingin mereka tunjukkan adalah pernyataannya tentang keinginan membunuh ibunya, menggorok lehernya, lalu berkata kepada neneknya, "Oh, aku hanya ingin hidup damai." Apa punca kematian? Di dalam kasus Sinkai, batasan kematian adalah pembunuhan. Luka ini disebabkan oleh orang lain. Namun, pihak pembela memberikan perlawanan terhadap kasus jaksa penuntut dengan pemeriksaan silang yang intens. Kapan Colin mengatakan kepada Anda bahwa dia ingin menyayat leher ibunya? Saya yakini itu terjadi 4 bulan sebelum dia dibunuh. Apakah Anda pernah menghubungi polisi terkait pernyataan yang Anda klaim dari Colin? Colin sudah beberapa kali bilang pada Anda bahwa dia tidak merasa aman pulang ke rumah, benar? Benar. Kalian selalu bilang, aku harus pulang. Kamu harus pulang karena kalian pikir dia tidak memenuhi kriteria untuk di Baker Act lagi, kan? Benar. Begitu dia bilang, aku takut akan menyakiti atau membunuh ibuku atau nenekku, kalian langsung memasukkannya kembali ke fasilitas itu, kan? Tentu saja. Itu pernyataan yang mengarah pada pembunuhan, benar. Tampaknya tujuannya agar dia dimasukkan lagi ke fasilitas itu, bukan pulang ke ibunya. Aku tidak tahu apa niatnya sebenarnya. Estimate pihak Sambo kita mulai dari yang mudah. Jika dia penculikan di sini, dia tidak ada menculik ibunya dari rumah, memasukkannya ke bagasi mobil, membawanya ke rumah, menyeretnya ke atas tangga, lalu membunuhnya. Di tempat pencurian, mungkin terjadi pembunuhan. Setiap kali Colin mengatakan, baik di hadapanmu maupun di rekaman kamera yang sudah kamu tinjau, bahwa dia mungkin akan menyakiti ibunya, atau dia takut akan menyakiti ibunya. Dia selalu menjawab di pernyataan itu dengan mengatakan, jika dia memukulku, atau jika dia menyerangku, atau jika dia menyerangku, aku takut aku akan menyakitinya, benar? Ya, Bu. Dia tidak pernah bilang ingin membunuh ibunya tanpa alasan. Pihak pembela hanya mengandalkan satu saksi mereka sendiri, nenek Colin, Susan Detman. Apakah Anda ingat ada periode di bulan Januari 2024 di mana Colin bersama Anda selama beberapa minggu dan Kathy tidak ingat bahwa dia telah pergi bersama Anda? Ya. Anda tahu apa yang terjadi dengan Kathy saat itu? Dia sedang minum pil. Dia tak ingin menjalani hidupnya. Dia minum alkohol secara berlebihan. Dia menelepon dan bilang, jangan bawa Colin kembali. Aku tidak pernah ingin melihatmu atau Colin lagi. Dia mengakui kepada ibunya sendiri bahwa dia telah menodongkan pistol kepada putranya. Itu pada dasarnya sudah cukup membuat orang terkejut. Menurut saya hal itu sangat mungkin beresonansi dengan masyarakat di daerah ini. Ibu strong concern saya tapi ke anaknya, apapun alasannya, ditambah fakta pernah ingin bunuh diri. Maksud saya, pihak pembela punya banyak bahan untuk digunakan dalam kasus ini dan melakukan pembunuhan karakter yang cukup efektif terhadap Catherine Griffith. Apakah Anda pernah melihat Kathy tidak bisa mengendalikan amarahnya? Iya. Apakah Anda pernah secara langsung melihat Kathy melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Colin? Saya tahu bahwa pernah terjadi pertengkaran di rumah di Port Charlotte dan pertengkaran itu dimulai karena dia memukulnya dengan sabuk dan memaksanya melakukan push-up. Saat kamu bilang dia memukul dengan sabuk, apa kamu benar-benar ada di sana? Ya, saya ada di sana. Apakah Kathy punya reputasi di keluargamu sebagai orang yang suka kekerasan? Ya. Menurutku menarik bahwa mereka menggunakan ibu korban seolah-olah untuk memberi izin kepada juri agar membebaskannya. Karena pada dasarnya, ya bisa dibilang inilah orang yang paling terdampak oleh kematiannya. Dan dia percaya pada cucunya. Jadi dia memohon padamu untuk tidak menghukum cucunya. Dia akan menjadi korban kedua kali karena hal ini. Pihak pembela mengajukan permohonan terakhirnya, berargumen bahwa Colin Griffith bertindak bukan dengan niat jahat, tetapi bisa dibilang dalam suatu bentuk pembelaan diri. Kathy tidak sepenuhnya dapat dipercaya dengan apa yang dia tahu katakan. Dia suka mengarang cerita. Kemudian tidak dapat diprediksi. Dia tidak stabil dan sering marah-marah. Pihak pembela harus benar-benar berhati-hati.
kamu harus menyimpulkan bahwa Kathy Griffith adalah pelaku kejahatan di sini, bahwa Colin Griffith sebenarnya adalah korban dan dia merasa takut akan nyawanya. Itulah sebabnya dia harus membunuhnya. Kamu mendengar di rekaman kamera tubuh, aku tak ingin membunuhnya, tapi jika dia menyerang, aku akan membela diri. Negara tidak membuktikan apapun yang signifikan di luar keraguan yang masuk akal kepadamu, kecuali bahwa Colin dan ibunya memiliki hubungan yang sangat bermasalah. Ya mungkin mereka memang seharusnya tidak tinggal bersama. Mereka semahan mengatakan bahwa ini benar-benar situasi pembelaan diri. Mereka berada di antara kemungkinan kecelakaan bunuh diri dan pembelaan diri. Itu adalah di area Obama semua itu yang cukup besar untuk menimbulkan keraguan masuk akal saat ada dua orang di ruangan itu. Mereka gagal membuktikan tanpa keraguan yang masuk akal bahwa Colin melakukan hal lain selain membela diri dari ibunya. Nasib Colin sekarang berada di tangan juri. Setelah 11 jam bermusyawarah, para juri kembali ke ruang sidang dengan putusan di tangan. Untuk dakwaan pertama, terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Untuk dakwaan kedua, terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Teori pribadi saya adalah bahwa di ruang musyawarah para juri saling memandang dan semua dan berkata, ya saya tidak tahu apa sebenarnya dinamika yang terjadi di sini. Saya sudah mendengar kedua kesaksian itu, termasuk ayahnya yang bersaksi melawan Colin. Saya mendengar ibunya yang bersaksi melawannya. Dan dalam situasi seperti itu, jika para juri tidak tahu, maka mereka tidak bisa memvonis terdakwa. Kamu sering mendengar parricide, membunuh kedua orang tua, tapi biasanya terjadi dalam satu insiden, bukan parricide terpisah di waktu berbeda. Vipulsing telah versi Martinisianers dan sebagian besar negara bagian tak memiliki batas waktu penuntutan kasus pembunuhan. Baik, ya aku tak tahu apakah kita akan juga lihat dia diadili di Oklahoma sekarang setelah dia dibebaskan dari kasus ini, tapi akan sangat menarik untuk melihat apakah hal itu benar-benar akan terjadi atau tidak. Beberapa kata terlintas di pikiranku, ini kasus yang tragis. Ini juga menyoroti keterbatasan dari apa yang bisa dilakukan sistem kita untuk mencoba mencegah tragedi seperti itu, terutama dalam hubungan di dalam rumah, bahkan meskipun sudah ada teriakan minta tolong. Dan saya pikir ini juga menyoroti perlunya mengidentifikasi racun dalam hubungan dan menemukan cara untuk mengatasinya secara efektif agar hasilnya tidak berakhir dengan kekerasan. Kesimpulan ini tak banyak diduga sebelumnya. Colin Griffith menyatakan tindakannya di sini didorong demi bertahan hidup, bukan niat jahat. Akhirnya, 12 orang asing harus memutuskan apa yang mereka yakini. Akhirnya, mereka memutuskan dia layak dibebaskan. Anda mungkin tidak setuju, tapi kita harus menghormati keputusan ini. Itu saja dari episode Prime Crime kali ini. Terima kasih banyak kepada semua yang telah bergabung bersama kami. Saya Jesse Weber, dan seperti biasa, tetaplah aman.